Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita mengucapkan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Dia yang patut untuk kita puji. Alhamdulillah, segala pujian lillah, milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ini Rabb semesta alam. Dia dipuji karena seluruh nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan tidak ada satupun nikmat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat, nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat ibadah, ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk berkumpul seperti ini di majelis yang mulia ini, di bulan yang mulia, Masya Allah, ini nikmat. Nikmat atau bukan? Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah yang memberi kita hidayah, yahdi man yasha. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan nikmat agama ini, nikmat bermajelis ilmu ini, nikmat ibadah ini, nikmat berpuasa ini. Puasa nikmat atau bukan? Nikmat di sisi orang beriman. Siksaan bagi orang yang tidak beriman. Masa nikmat satna lapar ki? Ya. Masa nikmat na kita haus? Ya kan? Keroncongan perut tadi bilang nikmat. Ya, itu di sisi orang yang apa? Yang tidak beriman. Di sisi orang beriman, Masya Allah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan seorang muslim ini, ciri orang beriman, dia senang dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atasnya. Kaum muslimin bergembira dengan datangnya Ramadan. Kaum muslimin gembira dengan puasa yang dikerjakan. Kaum muslimin bergembira dengan salat malamnya, tidak merasa berat, justru senang, bahagia, sukacita. Dan Allah perintahkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "bifadlillahi wa rahmatihi
Apa lanjutannya? Ada sini penghafal Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan rahmatnya, termasuk beribadah ini rahmat. Iya, datangnya puasa ini rahmat. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Saya mau tanya dulu, kalau ada yang dapat sebentar hadiah ini senang atau tidak? Betul? Suka? Senang. Kenapa? Karena ini amal. Subhanallah. Barakallahu fikum. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nikmat hidayah ini, nikmat bisa berkumpul di rumah Allah ini, nikmat mendengarkan ceramah ini, dzalika khairun huwa khairum mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa harta. Lebih baik daripada ini, misalnya, lebih baik. Apapun dari perkara dunia ini yang segera sirna itu sedikit, saudaraku. Apa saja yang sirna itu sedikit, dan apa yang kekal itulah yang baik. Ada yang bisa sebutkan ayatnya? Bahwa dunia ini fana, akhirat itu kekal. Dunia sebentar, akhirat selamanya. Dunia sedikit, akhirat banyak. Dunia lebih, atau akhirat lebih baik daripada dunia. Ada yang bisa sebutkan ayatnya? Sebelah kanan, ada yang bisa? Bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Masa tidak tahu? Ada yang hafal juz 30? Angkat tangannya. Halo. Nah ini, kalau kau hafal juz 30, kau tahu ayatnya ini, bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Fadal, ikra. Baca nak. Ayat yang menjelaskan akhirat lebih baik daripada dunia. Huwa walal akhiratu khairun walal apa ya? Bacanya? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Gimana ini? Ceritanya ini mesti sebentar ini baru ditanya ya, tapi nanti ya. Atau bisa dikasih sekarang? Sudah. Barakallahu fiik. Dapat dunia, dapat akhirat. Alhamdulillah. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Apalagi ayatnya lain? Ya, walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa artinya? Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sekarang saya tanya, lebih baik dan lebih kekal ya? Ini kan judulnya ceramah kita hari ini apa? Kehidupan setelah kematian. Iya. Jangan takut dengan kematian. Takutlah jika Anda tidak siap mati. Ya. Kenapa menakutkan sesuatu yang pasti? Ya, mau takut mau tidak, kita pasti mati, betul tidak? Kamu takut mati? Kira-kira kalau takut mati tidak? Mati. Tidak takut mati? Mati juga. Mati juga. Yang perlu dikhawatirkan, yang perlu ditakutkan kalau tidak siap mati. Itu yang perlu kita takutkan. Sudah siap mati? Belum? Wah, ini berarti harus perbaiki persiapan kita, ya, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita ini siap mati, harus punya ilmu tentang negeri akhirat. Ya? Dan punya ilmu tentang dunia yang kita hidup sekarang ini. Harus paham dua ilmu ini. Ya. Kehidupan setelah kematian, ya, dan benar adanya ada kehidupan setelah kematian, itulah akhirat. Seorang muslim harus punya ilmu tentang kehidupan di negeri akhirat. Ada apa dengan akhirat? Bagaimana keadaannya di sana? Dan dia harus punya perbandingan dengan dunia ini. Ya kan? Perbandingannya dunia dengan akhirat. Ini kan orang kaya, saya tanya dulu, orang kaya nyaman tidak dengan kehidupannya? Merasa nyaman tidak? Nyaman? Nyaman. Pagi-pagi makan pagi bakso, siang apalagi? Ayam, malam terserah dia. Ya kan? Terserah apa dia mau. Itu khayalannya kita yang tidak seperti itu, padahal tidak tonji kapang. Ya kan? Itu kan khayalan kita yang belum kaya ini, ya kan? Subhanallah. Banyak juga orang kaya tidak bisa makan nasi. Kenapa? Kena penyakit
Penyakit gula, betul. Penyakit gula. Jangan. Tidak selamanya orang kaya lebih enak makannya daripada kita ini. Iya, betul enggak? Saudara yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan akhirat, Allah juga yang menciptakan dunia ini, ya. Dialah yang memberitakan kepada kita bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, lebih baik daripada dunia. Sekarang Allah katakan, akhirat lebih baik daripada dunia. Satu. Yang kedua, akhirat lebih kekal daripada dunia. Berarti ada dua sifatnya dunia dan ada dua sifatnya akhirat. Apa tadi sifatnya dunia? Tidak kekal. Yang kedua, tidak lebih baik daripada akhirat. Akhirat kekal selamanya dan lebih baik. Nah, sekarang gini. Anggaplah ini dunia, ini akhirat. Ya. Atau tidak usah dulu. Dua benda. Anggaplah harganya 100.000. Berapa? Ini 10.000. Oke? Nah, sekarang ini 10.000 berapa? 100.000, 10.000. Kita disuruh memilih, mana kau pilih? 100.000. Betul. Kenapa pilih yang 100.000? Lebih mahal, lebih baik daripada yang 10.000. Sekarang ingat baik-baik ya pilihanmu ya. Pilihannya berapa tadi? Pilih yang 100.000. Oke? Nah, sekarang jika dikatakan jika kau pilih ini, kau hanya miliki 5 detik. 5 detik. Kalau kau pilih ini selamanya, mana kau pilih? Kenapa terbalik sekarang? Berarti kau pilih yang berapa? 10. Kau lebih pilih 10.000 dari 100. Kenapa? Karena selamanya. Berubah cara berpikirnya ya, berubah mindsetnya. Tadi pilih yang 100 karena lebih mahal. Sekalinya dibilang ini 10.000 kekal bersamamu, kau pilih ini. Berarti orang memilih karena dua hal, karena lebih baik dan lebih kekal. Nah, sekarang bagaimana jika ternyata yang ini 100.000 kau miliki selamanya, ini sesaat, mana kau pilih? Kembali lagi ke sini. Kenapa kembali lagi? Karena lebih baik dan lebih kekal. Nah, sekarang Allah yang bilang walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka seorang muslim tidaklah mungkin mau menukar agamanya dengan dunia, akhiratnya dengan dunia. Gak mungkin itu bagi orang yang berakal. Orang berakal gak mungkin mau menukar dunia dengan atau akhiratnya dengan dunia. Makanya ada sahabat, saudaraku yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, ketinggalan sholat jamaah. Ketinggalan sholat, kalau saya tidak salah sholat asar. Tidak sengaja. Sibuk ngurus apa? Sibuk ngurus kebun. Sibuk ngurus kebun. Sampai di Masjid Nabawi sudah bubar orang. Dia menyesal. Dia berkabung. Dia bersedih seperti orang yang kematian ahli keluarganya. Dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia katanya, Rasulullah, ini kebun saya serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dia ikop dirinya, mu'aqabah. Dia ikop dirinya karena tertinggal kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ini para sahabat ini merasa menyesal kalau apa? Ketinggalan salat berjamaah. Kita menyesal marah kalau tidak dapat apa namanya? Pabuka. Iya. Kenapa dia dapat yang bagus-bagus saya yang ini, Ji? Subhanallah ya. Di situ kita menyesalnya ya, marah-marahnya ya. Bukan marah-marah kalau tidak dapat saf pertama, tapi marah-marah kalau tidak dapat bagian pabuka yang lebih baik. Barakallahu fiik. Ini bedanya kita dengan sahabat ya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Ada gambaran tentang dunia akhirat? Ada? Sekarang contoh yang lain. Kita berada di satu rumah. Rumah lumayan RSS. Apa artinya RSS? Rumah sangat sederhana. Biasanya 4x3. Ya kan? Di suami dapurnya, suami itu makan juga di situ ya kan. Kamarnya kecil sekali.
Itu RSS. Tapi kan hari-hari kita juga merasa nyaman di situ. Ya, lalu kemudian ada orang yang bikin rumah sangat besar depan rumah kita. Mewah sekali, ya. Dan selesai rumah itu, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu pagi hari. Kita persilakan masuk. Lalu orang itu membuka pembicaraan, "Pak, Bu, ya, ada tawaran kepada Anda." "Apa itu, Pak?" "Tawaran untuk meninggalkan rumah Anda ini, pindah ke sebelah. Mau tidak?" Mau tidak? Mau? Hah? Disuruh pindah, tinggalkan rumah ini yang reot-reot ini, yang RSS, pindah ke rumah sebelah, yang istana di sebelah. Kau sudah punya sudah di sebelah itu, mau tidak? Kenapa mau? Lebih baik? Pasti mau. Begitulah awal perjalanan seorang mukmin sebelum meninggalkan dunia, sebelum dicabut rohnya. Diperlihatkan tempat duduknya di surga sebelum dicabut rohnya. Senang orang beriman, ya kan? Jiwanya senang, gembira. Barakallahu fiik. Nabi SAW pernah mengatakan, Allah ya senang dengan orang yang senang berjumpa dengan Allah. Paham ya? Dan Allah benci dengan orang yang benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi ya, Allah senang dengan siapa yang senang berjumpa dengan Allah, dan Allah benci dengan siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, setiap kita benci kematian, tidak suka mati. Ya, bagaimana ini?" Ini maknanya apa? Bukan berarti Aisyah radhiyallahu anha ya tidak mau mati, tapi kita ini kan banyak dosa kan? Iya, betul tidak? Banyak salah? Mana lebih banyak kesalahan atau kebaikannya? Betul. Nah, ini membuat orang beriman kadang canggung mati ya, takut mati. Dari sisi itu, bukan karena cintanya dengan dunia sehingga tidak mau mati, beda. Orang kafir takut mati karena dunia yang dia cintai, paham? Bedanya ya. Orang beriman takut mati karena sedikitnya kebaikan. Itu beda. Beda cara pandangnya, beda rasa takutnya. Iya. Beda rasa takutnya. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, setiap kita ini benci mati." Kalau begitu, bagaimana ini hadis? Seolah-olah kalau kita benci mati berarti benci berjumpa dengan Allah. Kata Nabi, tidak. Begini, orang beriman sebelum dicabut rohnya, perhatikan, orang beriman sebelum dicabut rohnya diperlihatkan tempat duduknya di surga. Dia pun senang berjumpa dengan Allah, dalam keadaan senang dicabut rohnya, dan Allah pun bersuka berjumpa dengan dia. Tadi orang yang mengetuk pintu masuk di rumah, "Pak, bisa pindah rumah Pak ke sebelah?" Senang tidak? Senang. Orang kafir ketika akan mati diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Depan rumah ada bara api, kobaran api. Baru disuruh keluar dari rumahnya, cemplung ke dalam. Mau tidak? Benci tidak? Benci tidak? Benci. Maka orang kafir ketika akan dicabut rohnya takut dengan kematiannya, dan dia benci berjumpa dengan Allah, sementara kematian pasti atasnya. Maka bersamaan dengan dicabutnya roh, keluar bersama dengan kebencian dan keburkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, Allah pun menggambarkan bagaimana detik-detik kehidupan di dunia bagi seorang mukmin saat dicabutnya roh, dan sekaligus ini adalah awal kehidupan di negeri akhirat. Ya, Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu." Ada yang bisa lanjut ayatnya? Ada? Apa lanjutannya? Hah? Ada yang bisa lanjut? Iya, fadal. Iya, fadal. Iya. Bisa? Malu-malu. Iya, fadal. Nah.
Apa? Wa abashir bil jannati allati kuntum tu'adun. Alhamdulillah. Hadalah hadiah lagi. Pada. Ale kan? Ale bolong. Ale kanku. Iya. Batu keme kampunan. Di mana kampungnya? Atau Mangkasar itu? Mangkasar itu? Berarti cocok. Nah. Wa abashiru bil jannah. Nah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia istiqomah di atas keimanannya, ya. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Tatanazzal, ya. Ini tatanazzal ini yang belajar ilmu sharaf, ini menunjukkan betul-betul turun dalam jumlah yang sangat banyak. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka sejumlah malaikat, bukan satu malaikat. Ini sebelum datangnya malaikat maut. Saudaraku, tidak langsung dicabut roh. Ada dulu mukaddimahnya. Datang malaikat rahmat bersama dengan rombongannya. Sampai dia duduk di dekatnya si mukmin ini. Sejauh mata memandang, jumlah malaikat yang sangat banyak hadir dalam prosesi pencabutan rohnya orang beriman. Datang dengan hanud, datang dengan aroma yang sangat harum, datang dengan kain kafan. Rohnya juga akan dikafani orang beriman, ya. Subhanallah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Seraya mengatakan jangan kamu takut. Tadi kan masih takut. Sekarang kita masih takut, banyak dosa, banyak maksiat, sedikit kebaikan. Kalau kita orang beriman, rasa takutnya akan hilang. Jangan mau kau takut, ya, dengan masa depanmu. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan hari yang telah berlalu. Jangan kau bersedih dengan keluarga yang kamu tinggalkan. Jangan kau bersedih dengan harta benda yang kamu tinggalkan. Jangan. Lalu dikatakan wa abashiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga. Subhanallah. Diperlihatkan tempat duduk. Keindahan pemandangan yang indah. Apa yang tidak dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dalam kondisi seperti dicabut rohnya. Atau dijelaskan dalam suratul Fajar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada keridhaan Tuhanmu. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Indah tidak kehidupan seorang mukmin? Bagus tidak? Barakallahu fiik. Di antara keutamaan keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, walaupun hadis ini hadis yang lemah tapi memiliki syawahid, banyak penguat-penguat. Di antaranya Allah berkata kepada surga, dan di bulan Ramadan Allah menghiasi surga, dipercantik lagi, setiap Ramadan dipercantik surga. Lalu Allah berbicara kepada surga, sebentar lagi hambaku yang solih akan hilang kepenatan dunia di atas punggungnya, akan dihilangkan kesulitan-kesulitannya, akan dihilangkan kesusahan-kesusahannya, lalu segera dia akan menuju kepadamu.
Paham ya? Tabiat dunia penuh dengan kesulitan. Itu tabiat dunia yang ketiga. Sudah sedikit, apalagi tidak kekal, banyak susahnya. Adakah orang kaya yang tidak pernah? Adakah orang kaya yang terus ketawa? Ada? Saya tanya dulu. Kalau misalnya obsesi kita mau kaya di dunia, kaya saja. Apakah orang kaya ketawa terus, senyum terus? Enggak. Aku kuru-kuru tahun jika nyinna. Bahkan banyak bunuh diri. Apa kau kira bahwa dengan tanpa kau pasti bahagia? Belum tentu. Apa kau kira kalau dapat kau istri paling cantik di Makassar kau pasti bahagia? Belum tentu. Naik suluk banginya, ya, patoto wahai, puna palu mutu ikan rena, ya kan? Tenang siap palu, apa betul? Tidak ada gunanya. Subhanallah, ya kan? Keliru, cantik saja dicari. Yang pokok imannya yang mau membersamai kita sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Maka orang yang cerdas adalah orang yang paling bagus persiapannya untuk negeri akhiratnya. Ya. Orang yang cerdas adalah orang yang paling bagus persiapannya menuju negeri akhiratnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia mengatakan kuntu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki dari kaum Ansar. Ya, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumaqal. Kemudian dia bertanya. Coba perhatikan pertanyaan para sahabat. Apakah terkait dengan dunia atau terkait dengan negeri akhirat? Perhatikan pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Silakan baca hadis-hadis seputar dialog Nabi dengan para sahabat, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau remaja, mau orang tua, mau orang yang mau mati. Maksud saya orang yang sudah sangat tua. Nenek-nenek kan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi, tidak ada nenek-nenek masuk surga. Ini sudah bau tanah, ini masih akhirat, pertanyaan bukan dunia, ya kan? Coba lihat orang tua. Akhirnya nenek-neneknya menangis. Nabi pun mengutus seseorang sampaikan sama nenek itu bahwa kalau dia masuk surga masuk, kalau dia meninggal masuk surga tidak tua lagi, karena tidak ada nenek-nenek di surga. Paham? Jadi Nabi juga canda ya, ada candanya Nabi, tapi ingat candanya tidak boleh bohong. Candanya tidak boleh menyakiti, candanya bukan konten-konten agama yang dijadikan bahan candaan, hati-hati. Ustadz, apa hukumnya berkumur-kumur dengan jus buah saat berpuasa? Jangan. Boleh atau tidak bertanya begini? Ya boleh. Ini bahaya, ini istihza ini. Tidak boleh menjadikan agama sebagai konten lelucon. Baca hadis, dia bilang bahwa kalau sudah lihat bulan sudah boleh berbuka. Lihat hilal berbuka. Ini semua tidak boleh jadikan bahan candaan anakku sekalian. Enggak boleh. Haram hukumnya, bahkan bisa jatuh ke dalam perkara pembatal keislaman. Kita lanjut dulu tadi hadisnya, ya. Hampir selesai ini waktu ini, ya. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ail mu'min afdal, siapakah mukmin yang paling utama? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Pertanyaan berikutnya, ya, qala fa ayyul mu'minina akyas, siapakah mukmin yang paling cerdas? Apa jawab Nabi? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling cerdas, kata Nabi, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya menyongsong
kematiannya. Ulaikal aqyas, itulah orang yang paling cerdas. Semoga kita termasuk orang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan yang pasti anakku sekalian, saudara sekalian, tidak ada satupun kebaikan sekecil apapun kecuali dibalas oleh Allah. Maka jangan malas berbuat baik walaupun orang-orang tidak menilainya. Ya, walaupun orang-orang tidak menilainya. Coba lihat, seorang wanita pelacur, dia tidak sangka dengan perbuatannya memberikan minum kepada seekor anjing. Kita tahu anjing air liurnya najis, kotorannya najis. Betul-betul dia tidak sangka bahwa amalan ini justru menjadi sebab Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Maka jangan pernah menganggap enteng kebaikan walau tidak ditahu oleh orang, walau tidak ada orang yang puji. Enggak perlu. Kita tidak perlu pujian manusia, yang dibutuhkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Ini anjing loh dikasih makan, dikasih minum, apalagi orang yang berpuasa. Semoga yang memberi kita berbuka puasa ini dimudahkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, berbicara tentang bagaimana keadaan di negeri akhirat, yang itu diawali dengan keadaan di alam kubur. Alam kubur adalah awal perjalanan ke negeri akhirat, bahkan itulah awal negeri akhirat. Kalau dia orang beriman, maka jadilah kuburannya seperti apa? Taman-taman surga. Bagi orang kafir, kuburannya menjadi apa? Taman-taman, bukan taman-taman, jurang-jurang neraka. Kuburannya diluaskan seluas matanya memandang. Subhanallah. Akan datang amalannya berwujud orang yang sangat baik keadaannya, dan dia senang dengan itu. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dan dikatakan kepadanya, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Apa tong kanu tesing amak keletongi nampatnya nisengi, bagaimana pengantin baru itu. Tapi yang jelas saking indahnya pengantin baru, kamu pun pasti senang, betul enggak? Ya, ya kan? Barakallahu fiik. Berarti keadaannya orang beriman di alam kubur baik atau tidak? Baik. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, kaum mukminin berkumpul di 3 tempat. Di dunia, di alam kubur, atau di dalam barzakh, dan di negeri di akhirat. Salah satu ayat mereka yang digunakan sebagai dalil itu tadi, fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati, masuklah kau ke dalam jemaah hamba-hambaku. Maka rohnya orang beriman yang selevel akan bertemu. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fiik. Tapi untuk siapa? Bagi si mukmin. Bagi siapa? Bagi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Apa pertanyaan malaikat di alam kubur? Ada, duluan sana. Ada, habis hadiahnya. Hayyakallah, syukran jazilan. Semoga Allah mudahkan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, jangan bilang ilinca aja ustaz, ku hafal mati. Belum tentu iya kan? Yang menjawab bukan lisan tapi amal soleh. Keadaan imannya kita yang dikokohkan oleh Allah. Perhatikan orang munafik, perhatikan orang yang sedikit amalnya, perhatikan orang fajir. Ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuk? Apa jawabannya? La adri. Saya tidak tahu. Sami'tun nas yaqulu fakultu. Saya mendengar orang-orang mengatakan itu. Fakultu, maka saya pun mengatakannya. Artinya, waktu di dunia lancar dia baca, tapi di akhirat tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Maka yang mampu adalah orang yang dimampukan oleh Allah. Siapa orang yang dimampukan? Orang yang beriman. Orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Semakin baik imannya,
semakin jauh dari kesyirikan, semakin mendekati kebenaran, mengikuti sunnah, meninggalkan bid'ah, ya, meramaikan amalnya, meramaikan umurnya dengan amal solih, dan meninggalkan dosa dan maksiat, maka dia semakin dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat di alam kubur. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.